Assalamualaikum, Assalamualaikum. 3 kali Nabi pergi. Ketika Nabi pergi, dia buka pintu. Waalaikumsalam. Kata Nabi, kamu tadi ada di dalam? Ada ya Rasulullah. Kenapa nggak buka pintu? Biar aku dapat 3 kali. Saudara yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum. Selamat anakmu, selamat rumahmu, selamat istrimu, selamat suamimu tidak dilarikan pelakor. Warahmatullah, Allah mencurahkan rahmat kasih sayangnya untukmu. Wabarakatuh, berkah rezekimu, berkah ilmumu, berkah rumahmu, berkah usahamu, berkah kebunmu, berkah lautmu, berkah garammu, berkah duniamu, berkah akhiratmu. 3 dalam 1 salam, 3 kali salam, 9 kali dapat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu salam orang Pulau Madura. Ini kadang di tempat lain salam Assalamualaikum. Atuh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka datanglah seorang perempuan. Pak Kiai, gimana supaya hati saya tenang? Yang menenangkan hati adalah zikir. Sholawat, zikir, tasbih, zikir, tahmid, zikir, takbir, zikir, la haula wala quwwata illa billah, zikir, baca Quran, zikir, istighosah, zikir. Maka kalau ibunya tenang, anak yang dikandung juga tenang. Kalau ibunya stres, anaknya error. Makanya ibu yang mengandung mesti tenang. Suaminya jangan marah-marah, suaminya jangan ngamuk-ngamuk. Ibu kalau suaminya ngamuk, ibu jangan marah lagi. Nanti kalau ibu marah, hatinya nggak tenang, anaknya terganggu. Maka kata Kiai, biar supaya kamu hatinya tenang, baca surat Yusuf. Baca surat Yusuf. Maksud Kiai baca surat Yusuf biar supaya hatinya tenang, anaknya soleh seperti Nabi Yusuf. Ternyata yang ngandung ini salah paham. Dia anggap kalau baca surat Yusuf anaknya ganteng seperti Nabi Yusuf. Begitu anaknya lahir hitam. Komplain sama Kiai, Pak Kiai, kemarin saya ngandung datang ke sini disuruh baca surat Yusuf, ini anaknya kok hitam. Kiai nggak marah, Kiai senyum nanya, suaminya mana? Suaminya ini, iya sama. Masa iya suaminya hitam anaknya putih? Yang hitam jangan tersinggung. Saya kan hitam, hitam secampur manis walaupun hitam kepala. Itu untuk menyenangkan hati yang tadi sudah mulai agak tersinggung sedikit. Allah tidak lihat warna kulitmu, Allah tidak lihat hidungmu, Allah tidak lihat kedudukanmu. Yang dilihat Allah adalah hati. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tidak melihat bentuk tubuhmu, wala ila suwarikum, Allah tidak melihat rupa wajahmu, walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dilihat Allah adalah hatimu. Hatimu tenang, anakmu juga tenang. Siapa yang dilihat Allah? Hatinya. Ustaz Abdul Somad yang pakai jas hari ini tidak dilihat, yang dilihat Allah hatinya. Tapi tolong hadis ini jangan dipotong. Ini sekarang banyak perempuan datang nggak pakai jilbab, pakai baju pendek, datang, kamu kenapa begini? Allah hanya mandang hati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir, hati menjadi tenang. Kalau ibunya tenang, maka anaknya juga tenang. Saya yakin dan percaya ini anak-anak yang tenang ini. Kenapa anaknya tenang? Pasti karena sudah dibelikan balon. Ada pesawat, ada Hello Kitty, ada ipin-ipin, ada Masya Allah. Saya kalau melihat ibu-ibu sedang menggendong anak, saya tidak melihat ibu dan saya tidak melihat anak. Saya sedang melihat diri saya sedang dibawa oleh ibu saya 30 tahun yang lalu. Kalau saya sedang buka kaca pas acara pengajian, Ustaz Sawan, Ustaz, I love you too. Saya sedang tidak melihat ibu, saya sedang melihat almarhumah ibu saya yang sedang membawa saya. Ibu selalu membawa saya.
Yasinan dibawa, tahlilan dibawa, barzanjian dibawa, pengajian dibawa. Saya anak pertama dan selalu ngikut. Pernah acara tahlilan, meninggal keluarga saya ditinggal, saya kejar 3 kilometer sampai. Saya sangat mengikut ibu saya, sangat sayang dengan ibu saya. Mudah-mudahan almarhumah ibu saya ditempatkan di surga Jannatul Firdaus. Yang paling berkesan bagi saya di antara semua tempat di Indonesia, dari Sabang sampai Papua, Kalimantan, Sulawesi, yang paling berkesan adalah Pulau Madura. Karena waktu di pulau, jangan tepuk tangan dulu, jangan tepuk tangan dulu. Karena waktu di Pulau Madura lah ibu saya meninggal. 2019 tanggal 18 Maret 2019, acara terakhir di Bangkalan. Saya ngomong ke Fadilatul Ustadz Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani, Kiai, izinkan saya ngomong 15 menit. Bagaimana kalau ceramah kita bubarkan Ustadz? Karena ini ibu meninggal, Ustadz langsung pulang ke airport. Jamaah udah ngumpul. Saya mau ngomong 15 menit aja. Insya Allah jamaah jangan kecewa. Setelah ngomong saya lihat rupanya bisa saya ngomong 1 jam berkat doa saudara saya di Pulau Madura. Kiai Fauzi Tijani datang ke kampung ibu saya dari ibu kota Medan Sumatera Utara sampai ke Kabupaten Asahan, sampai ke kecamatan. Di kampung pelosok datang beliau beserta ketua anggota paguyuban masyarakat Madura yang ada di Jakarta. Allah membalas semua kebaikan itu. Mudah-mudahan semua kita ini menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan mendapatkan pahalanya, insya Allah. Amin ya Rabbal. Kenapa bapak-bapak, ibu-ibu semua hadir dengan tenang padahal panas terik? Itu karena hatinya tenang, karena dilahirkan, dikandung oleh ibu yang hatinya juga tenang. Kenapa anaknya tenang? Ibunya tenang. Jadi kalau kelihatan ada anak lompat sana, lompat sini, lari sana, lari sini, itu memang anak-anak. Saya belum pernah marah sama anak-anak di pengajian masjid, belum pernah saya marah karena anak-anak nangis di masjid, enggak. Belum pernah saya marah karena anak-anak lompat-lompat, enggak. Kenapa? Ya anak-anak, bapaknya dia lompat, saya enggak marah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, ketika datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau muliakan, ketika perempuan dihinakan, direndahkan, lahir, kubur hidup-hidup. Kenapa? Malu punya anak perempuan. Apa kata Nabi? Man ala thalasa banatin. Nah, man ala thalasa banatin, siapa yang merawat, mendidik, membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dia didik dengan baik, dia masukkan ke pondok pesantren, wa zawwajahunna, nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik, falahul jannah, maka surgalah bagi. Ibu yang punya 3 anak perempuan angkat tangan. Sudah punya tiket. Yang baru punya anak 2 tambah 1 lagi. Ustaz Abdul Somad sudah punya anak perempuan laki-laki dua-duanya. Anaknya maksudnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak punya anak perempuan jangan berkecil hati. Doakan nanti cucunya perempuan yang solehah-solehah. Kata orang, membesarkan anak perempuan zaman sekarang lebih mudah ngurus sapi 1 kandang. 1 kandang kunci pintunya aman, tapi anak perempuan pintu pagar dikunci, pintu rumah dikunci, pintu kamar dikunci, dia keluyuran kemana? Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Ustaz Somad jangan ejek internet, Ustaz Somad jangan ejek Facebook, Ustaz Somad jangan ejek Instagram. Kami di sini kenal dengan Ustaz Somad melalui www.youtube.com. Saya baru pertama kali kemarin kan, sudah 2-3 kali kita sebelumnya bertemu di alam goib. Ini jamaah hadir datang mau melihat gimana sih bentuk aslinya Ustaz Somad. Ternyata balehonya lebih bersih,
Enggak ada pori-pori sama sekali. Ini skincare apa yang dipakai? Memang filternya luar biasa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sudah memajang gambar, yang sudah menyiapkan pentas, semua yang bersusah payah, tetes peluh keringat air mata, dibalas Allah kebaikan-kebaikan insyaallah. Amin ya rabbal. Yang ketujuh, tadi saya mulai berdiri jam 9, sekarang sudah jam 10. Ternyata kalau ngomong di depan orang yang hatinya tenang dan bahagia, itu nggak terlalu terasa waktu berlalu, pasti. Tapi kalau kita ngomong di depan orang yang hatinya susah, kusut, ribet, jelimet, payah, itu terasa ngomong lama sekali. Emang Ustaz pernah ngerasakan seperti itu? Pernah. Kapan? Pas tausiah menjelang berbuka puasa. Lama sekali terasa, seperti jam baterai itu mati. Selesai acara tausiah saya ngomong ke jamaah, Bapak Ibu jamaah, ya tadi waktu saya tausiah terasa lama sekali. Apa kata jamaah? Kami pun yang dengar lebih lama lagi, Pak. Tapi hari ini kita tausiah di bawah pohon kayu, di bawah pohon rindang, di bawah pohon kelapa. Mereka lain-lain prinsip jamaah. Yang di depan berprinsip, bagi saya biar panas, yang penting bisa melihat wajah Ustaz Somad. Kata yang belakang, saya wajah nggak terlalu penting, yang penting saya adem juga, tenang. Kata yang belakang sana, saya nggak terlalu penting mau suara mau wajah, yang penting saya bisa dengar sekaligus minum cendol. Mau di belakang, mau di depan, mau di atas, mau di bawah, semuanya masuk surga. Ustaz Somad ini kepedean masuk surga, masuk surga. Man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, maka dia pasti masuk surga. Percaya? Yang nggak percaya masuk neraka. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Selama ibunya baik, bapaknya baik, anaknya jadi baik. Kenapa Pulau Madura tetap baik? Bapaknya baik, ibunya baik, anaknya baik, masyarakat baik, Pulau Madura tetap baik. Baldatun thayyibatun. Bapaknya gendut-gendut, ibunya sundel bolong, anaknya tuyul, masyarakatnya hantu setan. Kama yuwalla alaikum, pemimpin kamu akan dipilih orang seperti kamu. Insya Allah pemimpin kita adalah terdiri dari orang-orang yang baik-baik, karena bapaknya baik, ibunya baik, anaknya baik, masyarakatnya baik. Madura baldatun thayyibatun wa rabbun. Amin ya rabbal. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa athqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Maulaya salli daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan sampai ibu-ibu pergi ke servis handphone. Mas, servis handphone, tolong lihatkan handphone saya rusak, nggak bisa nerima telepon. Apa kata tukang servis? Teleponnya bagus kok, nggak ada apa-apa. Terus anak saya kenapa nggak bisa nelpon? Anakmu yang rusak, dia yang melupakanmu. Mudah-mudahan anak ibu yang ada di perantauan tetap selalu. Saudaraku yang ada di perantauan, walaupun kalian sekarang tidak hadir di sini, tapi saya yakin kalian akan menonton melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Kalian yang sedang berada di Kuala Lumpur, yang sedang berada di Taiwan, yang sedang berada di Hong Kong, yang sedang berada di Makkah, Madinah, Jeddah, di Riyadh, kalau kalian bisa pulang, bahagiakan orang tua. Tidak ada gunanya uang banyak, menangis kalian di atas kuburnya ketika itu kebahagiaan sudah tak ada lagi.
Kalian yang menonton dengan tetesan air mata kasih sayang, kalau sudah meninggal dunia, bacakan Al-Fatihah, buatkan sumur bor, berikan santunan anak yatim, berikan beasiswa gratis, bangunkan rumah tahfiz Quran, tolong pondok-pondok pesantren. Kalau kalian belum bisa pulang, ibu masih ada, video call. Ibu, apa kabar? Kamu kok hitam sekarang? Handphonenya perlu diganti, Bu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kebahagiaan yang terindah bahagia bersama ibu. Engkau laki-laki dikandung 9 bulan 10 hari, dibesarkan dengan tetes peluh keringat air mata, dikeluarkan dari alam gaib ke alam nyata, sobek dagingnya, kau gendong ibumu dari Pulau Madura, tawaf sa'i dan umrah ke Makkah Madinah, tak dapat menembus sekali teriakanmu. Jangan sampai dia datang ke rumah mau minjam uang 100.000. Nah, pinjam uang 100.000, aku mau buka puasa. Sebentar ya Bu, aku tanya istriku dulu. Kau ketemu istrimu kapan? Setelah umur 25 tahun, setelah kerja, setelah kuliah. Ibumu yang melahirkanmu, yang membesarkanmu. Suami-suami yang terlalu takut kepada istrinya sampai nggak berani berbakti kepada ibunya, suami yang terlalu takut kepada istrinya, itu nanti kalau dia mati tidak kena azab kubur. Pas mau diazab malaikat, kata malaikat, yang ini jangan diazab. Kenapa? Karena sudah terlalu azab di dunia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ibu yang khawatir, ibu selalu khawatir nanti kalau anak saya menikah, anak saya hilang, anak saya diambil mantu saya. Ternyata Pak Ustadz, dulu saya khawatir kalau anak saya nikah, anak saya kawin, nanti diambil mantu saya. Ternyata mantu saya lebih sayang kepada saya daripada anak saya, Pak Ustadz. So sweet ibu. Mudah-mudahan ibu dapat mantu yang penyayang-penyayang semua, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Itulah 7 poin yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Nanti kalau ada yang nanya, apa yang disampaikan Ustadz Somad tadi? 7. Apa yang 7? Enggak ingat. Bisa diulang lagi, di-share ke teman, kawan, dan sahabat, dijadikan sebagai update status di Instagram, Facebook, Twitter, BBM. Mudah-mudahan bermanfaat dunia akhirat, insya Allah. Amin ya Rabbal. Di akhir majelis, saya tutup dengan satu pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Maukah Bapak Ibu memaafkan segala silap salah Ustadz Abdul Somad? Maukah Bapak Ibu kalau Abdul Somad mati mengirimkan Al-Fatihah dan doa? Jangan kuat-kuat. Insya Allah bersama kita di sini, bersama pula nanti kita di surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin wan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il 'amilin wal awliya'is salihin wa ala hazihi niyyah. Untuk niat yang baik-baik ini Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzil rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Ya Allah, turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas salihin was salihat. Jadikan anak kami anak-anak yang berbakti kepada ibu bapa, anak soleh, anak yang menyenangkan, membahagiakan hati orang tuanya, dibanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Keturunan kami, anak cucu kami sampai hari kiamat semuanya baik-baik, mati dalam keadaan Islam ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan negeri kami bil khusus Pulau Madura baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fasha wal riba was zina wal munkar
selamatkan negeri kami Indonesia dari malapetaka bencana riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan mungkar. Allah marzuqna imaman adila, berikan kami kepala-kepala daerah, pemimpin yang adil, amanah, yang cinta kepada umat, cinta kepada ulama, cinta kepada habaib, cinta kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tada'lana dzamban illa ghafartah, pulang kami dari majelis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah, tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaitah, yang sakit-sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah, yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya, selamatkan dari azab ya Allah. Wala aziban illa zawajtah, yang belum menikah jumpakan dengan jodoh yang baik-baik, soleh solehah. Wala raghiban illa anjabatah, yang belum ada keturunan berikan anak keturunan soleh solehah, penghafal Quran, mujahid fi sabilillah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wala nafiha salah, segala hajat dunia hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha, illa qadaitaha wa yassartaha, mudahkanlah ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ilmu ini ya Allah. Bil khusus Haji Her dan keluarga, berikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan soleh dan solihah, istiqomah dalam iman dan Islam, menggunakan harta yang dititipkan Allah untuk menolong dakwah pondok pesantren agama Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.